Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadidan dari kelompok A dan saya di sini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana materi kami bawakan adalah teori belajar bioforistik dan penerapannya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Farhan, kedua saya sendiri, ketiga Nur Amalia Majid, keempat Nur Azizah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Kepada pemateri dipersilahkan. Sebelum masuk ke dalam pengertian teori belajar behavioristik, kita perlu mengetahui makna dari teori, belajar, dan behavior. Adapun pengertian dari teori atau makna dari teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan untuk menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Berikutnya adalah belajar. Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengar, dan mengikuti arahan. Dan makna behavior adalah tingkah laku yang dilakukan baik oleh organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan mereka yang meliputi sistem lain atau organisme sekitar. Dari definisi di atas, kita dapat simpulkan bahwa teori belajar behavioristik merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami individu berupa kemampuan dalam bentuk perubahan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari adanya stimulasi dan respon. Yaitu ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama adalah mementingkan faktor lingkungan sesuai dengan pengertiannya. Yang kedua adalah perkembangan tingkah laku seseorang itu tergantung pada pembelajaran atau belajarnya. Yang ketiga adalah menekankan pada faktor bagian. Yang keempat merupakan sifatnya mekanis dan mementingkan reaksi kebiasaan. Yang kelima merupakan mementingkan masa lalu atau historis. Artinya segala tingkah lakunya terbentuk karena pengalaman dan latihan yang pernah dilakukan. Jadi, tokoh-tokoh dalam teori pembelajaran behavioristik ada 3, yaitu 1. Ivan P. Pavlov. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Perangsangan netral disebut perangsangan bersyarat atau berkondisioner, yang disingkat dengan CS, ya conditioned stimulus. Penguatnya adalah perangsang tidak bersyarat atau US, unconditioned stimulus. Selanjutnya 2. John B. Whitson. Menurut Desmita,
Behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Whitson, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930, sebagai reaksi atas teori psikodinamika. Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Asumsi penuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Menurut Watson dan para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau institusional. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi tingkah laku. Selanjutnya, 3. B.F. Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran, sadar atau tidak sadar, kita diperlakukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman lingkungannya. Itulah tadi materi tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadi siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang dianjurkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru, itulah yang harus dipahami oleh siswa. Hal yang paling penting dalam teori belajar behavioristik adalah masuk dan keluaran yang berupa respons. Menurut teori ini, antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Dengan demikian, yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respons. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur, yang bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Faktor lain yang penting dalam teori belajar behavioristik adalah faktor penguatan. Dilihat dari pengertiannya, penguatan adalah segala sesuatu yang dapat memperkuat timbulnya respons. Pandangan behavioristik kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Walaupun siswa memiliki pengalaman penguatan yang sama, pandangan behavioristik tidak dapat menjelaskan dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama. Dilihat dari kemampuannya, kedua anak tersebut mempunyai perilaku dan tanggapan berbeda dalam memahami suatu pembelajaran. Oleh sebab itu, teori belajar behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Teori belajar behavioristik tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihan yang pertama,
sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, kongruent, tidak kreatif dan tidak produktif. Ketiga, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadi peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Kekurangan yang pertama, belajar siswa yang berpusat pada guru, bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Ketiga, siswa baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Kelima, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulasi dan respon yang tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antar stimulus yang diberikan dengan responnya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Berikutnya, saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapatkan dari materi teori belajar bioforistik. Teori belajar bioforistik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Fokus utama dalam teori belajar bioforistik adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar yang menstimulasinya. Teori belajar bioforistik juga mempunyai ciri seperti mementingkan faktor lingkungan, perkembangan tingkah laku seorang tergantung pada belajar, menekankan pada faktor bagian dan masih ada ciri yang lainnya lagi. Selain itu, bioforistik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh beberapa para ahli seperti John B. Watson, Ivan P. Pavlov, dan B.F. Skinner. Dari ketiga tokoh tersebut, B.F. Skinner memiliki konsep tentang belajar dan lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya, di mana B.F. Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, tetapi lebih komprehensif. Penerapan teori bioforistik dalam kegiatan belajar tergantung dari beberapa komponen. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar bioforistik adalah memiliki kelebihan yang sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek-praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, sportivitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Dan juga teori bioforistik memiliki kekurangan dalam pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, bersifat menistik dan hanya prioritas pada hasil yang diamati dan diukuri. Demikian kesimpulan dari saya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.